Kronologi seorang Aremanita korban Arema versus Persebaya akibat tragedi Sabtu 1 Oktober 2022 diceritakan sang ayah. Ayah dari Aremanita bernama Belanis Faidatul Agustin itu pilu melihat anaknya sudah terbaring tak berdaya. Belanis Faidatul Agustin merupakan supporter yang ikut menonton pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Aremanita yang masih berusia 16 tahun itu adalah remaja asal Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Belanis Faidatul Agustin saat ini masih koma dan harus menjalani perawatan di IGD RS Saiful Anwar Malang. Ayah Belanis, Edi Hermanto, menuturkan putrinya berangkat dari rumah bersama 15 temannya. Akan tetapi Belanis tak kunjung pulang sampai pukul 24. Edi Hermanto lalu menelpon anaknya pada pukul 2 dan ternyata telepon tersebut diangkat teman Belanis. Mendengar kabar tersebut, Edi Hermanto segera mendatangi Stadion Kanjuruhan tapi tak kunjung menemukan anaknya. Edi Hermanto lalu segera mendatangi IGD RSSA dan sesampainya di sana betapa pilu hatinya melihat Belanis dalam kondisi koma. Edi berharap anaknya bisa segera sadar dari koma dan cepat pulih. Selain Belanis, Aremania lain bernama Hutriadi Hermanto juga tewas akibat tembakan gas air mata. Menurut pengakuan adik korban, wajah Hutriadi menghitam sebelum akhirnya dimakamkan di TPU Desa Kendalpaya, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Minggu 2 Oktober 2022 pukul 8. Kundia melihat wajah kakaknya di RS Wafa Husada, Kapanjen, dan menurutnya semua korban meninggal yang kena gas air mata wajahnya hitam. Saat dimandikan, bagian dada jenazah bersih dan ada luka di lengan dan paha yang diduga almarhum terkena injak. Anggota keluarga memotret kondisi almarhum saat memandikan jenazah dan menurutnya keluarga menerima kondisi ini karena sudah terjadi. Kendati begitu, keluarga menyayangkan kejadian ini bisa terjadi. Akhirnya korban berangkat ke Stadion Kanjuruhan dan teman kakaknya bernama Bahtiar menelpon Kurnia pada pukul 23. Bahtiar menanyakan kakaknya sudah pulang atau belum. Kemudian ada telepon dari vokalis The Cross, Tiwus, pada pukul 00.10. Tiwus tidak menemukan korban di RSUD Kanjuruhan dan ternyata jenazah korban ada di RS Wafa Husada. Kurnia melihat jenazah kakaknya di ruang tersebut. Perempuan itu mengaku sempat ditolong korban saat keluar stadion. Bila tidak ditolong korban, mungkin perempuan itu meninggal. Setelah menolong perempuan itu, korban masuk stadion lagi dan almarhum duduk di tribun selatan yang banyak gas air mata. Pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.